Memahami konsumen itu sama seperti memahami pasangan. Gampang-gampang susah loh, tapi ada cara jitu supaya konsumenmu jatuh cinta sama kamu. Salam healthymu. Masih ingatkah kamu apa saja values yang ada di Cimory Group? Terdapat 3 core values. Dan hari ini kita akan membahas salah satu sub core values dari Agile, yaitu consumer focus. Consumer focus pada values di Cimory Group berarti memastikan konsumen menjadi fokus utama. Di video sebelumnya tentang consumer focus, kita sudah belajar tentang 3C, yaitu cepat tanggap, cari tahu, dan ciptakan. Yang mana kita diminta untuk selalu cepat tanggap dalam merespon tren, mencari tahu kebutuhan konsumen, dan menciptakan sesuatu untuk menjawab kebutuhan tersebut. Hal-hal tadi tujuannya nggak jauh-jauh loh dari gimana caranya kita biar bisa memahami konsumen kita dengan lebih baik. Manusia memang pada dasarnya mau dimengerti, sama seperti kamu yang mau dimengerti oleh doi. Nah, sayangnya kita kadang terlalu fokus ke diri sendiri sampai lupa bahwa apa yang kita anggap baik belum tentu membawa dampak yang sama ke orang lain. Ada metode agar kita bisa lebih memahami orang lain, termasuk konsumen kita, yaitu dengan design thinking. Design thinking adalah cara kita berpikir untuk mengatasi masalah dengan memahami kesulitan yang dialami oleh orang lain. Dalam konteks saat ini adalah konsumen kita. Dalam artikel Harvard Business School Online disebutkan bahwa design thinking is a human-centered design atau berfokus pada kebutuhan dan keinginan manusia. Jadi, cocok banget nih kalau kamu pakai untuk memahami kebutuhan orang lain, terutama konsumenmu. Design thinking berbeda loh dari proses berpikir di luar sana. Metode ini lebih berfokus pada solusi dibanding masalah, yang melatih kepekaan kita terhadap kebutuhan orang lain. Perlu diingat juga, sebagai karyawan di Cimory, pekerjaan kita belum tentu memiliki dampak langsung ke konsumen. Tapi tenang aja, kita dapat berusaha mempraktekkan design thinking di aktivitas kerja sehari-hari. Misalnya, jika tim di pabrik mengalami masalah dengan sering terjadinya kerusakan mesin, metode design thinking ini akan mendorong kita untuk fokus mencari cara agar operator lebih mudah melakukan perawatan mesin secara rutin daripada hanya berfokus pada masalah kerusakan itu sendiri. Nah, ada banyak model design thinking di luar sana yang berkisar dari 3-7 langkah. Namun, kita akan membahas 4 langkah mudah untuk menggunakan design thinking yang disampaikan oleh salah satu dekan Harvard Business School yang bernama Sri Kandatar. Pertama, clarify atau memperjelas masalah. Di tahap ini, kita perlu mengamati apa yang menjadi masalah utama di tempat kerja. Misalnya, jika mesin sering rusak, kita harus mencari tahu kenapa bisa rusak dan apa yang menjadi hambatannya selama ini. Yang penting, kita harus mengamati tanpa asumsi ataupun dugaan. Kumpulkan fakta dan data, lalu buat pernyataan masalah yang jelas. Kedua, ideate atau mencari ide. Di sini kita mulai memikirkan berbagai ide kreatif untuk mengatasi masalah yang tadi. Jangan takut untuk berpikir di luar kebiasaan dan ingat, semua ide kita tetap harus berfokus pada masalah sebelumnya dan ide tersebut harus bisa menjadi rencana solusi. Misalnya, mengusulkan penggunaan sensor otomatis yang bisa memberikan sinyal jika membutuhkan pelumas atau ada bagian yang mulai rusak. Ketiga, develop atau mengembangkan solusi. Kita bisa mulai membuat percobaan dengan ide-ide yang sudah terkumpul. Kita bisa membuat prototipe atau contoh sederhana dari solusi tersebut, lalu menguji apakah solusi ini bekerja dengan baik. Ingat, tujuan kita bukan untuk mencari solusi yang sempurna, tetapi untuk melihat apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Progress over perfection. Keempat, implement atau menerapkan solusi. Terakhir, setelah kita tahu mana solusi yang paling baik, saatnya kita coba terapkan secara berkelanjutan. Proses ini bisa memerlukan beberapa kali percobaan dan kadang kita harus kembali ke tahap sebelumnya untuk dapat melakukan perbaikan. Yang penting, kita harus terus belajar dari hasil yang kita dapatkan. Jadi, itu dia 4 tahapan design thinking yang bisa kita gunakan untuk dapat memecahkan masalah dengan berfokus kepada inovasi. Hal menarik lainnya, design thinking bahkan pernah menyelamatkan sebuah perusahaan dari kebangkrutan loh. Tahukah kamu tentang perusahaan bernama Airbnb? Mereka adalah penyedia platform online bagi orang yang ingin menyewakan atau memesan tempat tinggal sementara, seperti rumah, apartemen, kamar, ataupun ruang lainnya. Di sekitar tahun 2009, Airbnb hampir bangkrut loh. Dalam seminggu, mereka hanya bisa menghasilkan pendapatan sebesar $200 atau setara dengan 2,1 juta rupiah. Merespon hal tersebut, mereka mencoba menganalisa mengapa banyak masyarakat yang belum tertarik untuk menggunakan platformnya. Tidak seperti startup lain yang menyelesaikan masalah secara teknis di belakang komputer, mereka melakukan hal yang berbeda, yaitu mengunjungi beberapa tuan rumah yang menyewa
menyewakan tempat tinggalnya melalui Airbnb di sekitar New York, Amerika Serikat. Ditemukan bahwa banyak dari pelanggan merasa kualitas foto tempat yang disewakan berkualitas buruk, sehingga banyak orang yang tidak jadi menyewa melalui Airbnb. Mayoritas tuan rumah menggunakan ponsel untuk mengambil gambar. Mengetahui hal tersebut, mereka mengambil langkah cepat, yaitu menawarkan para tuan rumah untuk mengganti semua foto dengan yang lebih berkualitas. Dampaknya, pendapatan mingguan Airbnb meningkat 2 kali lipat menjadi 400 US dollar atau senilai 4,2 juta rupiah per minggu. Ini berarti dengan berfokus pada pemecahan masalah yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dapat membantu sebuah bisnis bertahan dari masa sulitnya. Hal tersebut juga merupakan tujuan dari design thinking. Seperti yang dikatakan oleh Jeff Bezos, CEO dari Amazon, "Kami melihat pelanggan kami sebagai tamu yang diundang ke sebuah pesta, dan kami adalah tuan rumah. Tugas kami setiap harinya adalah membuat setiap aspek penting dari pengalaman pelanggan menjadi sedikit lebih baik." Ia menekankan pentingnya menempatkan pelanggan sebagai prioritas utama dalam bisnis. Gimana teman-teman? Sudah terbayangkah akan melakukan hal berbeda apa di aktivitas kerjamu menggunakan design thinking ini? Diskusikan dan praktekkan dengan teman kerjamu ya. Bye!